Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren keluarga Muslim Duriyah Thayyibah, terima kasih dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali, masih di tempat yang memang jauh dari pesantren, dan kali ini mungkin juga sedikit tampil yang berbeda, tidak menggunakan kopiah, dan juga saya menghargai atas kreativitas saudara-saudara kita dari komunitas tanaman hias atau flower community. Dan dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang cukup unik bagi kita seputar apa itu rumah tangga. Dan kalau nanti sayup-sayup di belakang ada suara gemuruh ombak, karena kita masih ada di sekitar Pantai Cerita. Harapan yang luas dari seorang muslim atau seorang muslimah yang menjalin hubungan akad nikah ini adalah melahirkan atau membentuk sebuah tatanan kehidupan baru dengan ujung di mana seperti apa tergantung si pelaku yang melakukan akad tadi. Kalau toh memang banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa sesungguhnya bagi yang sudah mampu untuk menikah, maka lakukan pernikahan. Yang memang belum siap untuk melakukan pernikahan dengan saum atas bimbingan-bimbingan, karena ada upaya dari syariat Islam. Ketika pernikahan itu ada dalam ajaran Islam, maka inilah yang melanggengkan kehidupan umat, di mana letak yang lebih besar dari pernikahan ini adalah lahirnya generasi-generasi berikutnya, atau dalam konteks lain bisa dikatakan anak-anak kita. Itu ending dari sebuah pernikahan. Maka mungkin saja sebuah pernikahan bisa dikatakan gagal ketika tidak melahirkan atau tidak memiliki anak. Dalam konteks itu. Tetapi di sisi lain banyak cara. Tapi di sisi lain juga banyak hal yang bisa dilakukan atas hal itu semua. Ikhwan PKMDT rahimakumullah. Kaitan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan ini sebuah harapan menjadi keluarga-keluarga yang ideal. Tentunya ini jauh dari sebuah harapan yang lebih sesungguhnya. Karena cita-cita sebelum menikah dan setelah terjadi akad nikah, 90% itu termasuk positif, karena hampir rata-rata ketika kita tanya kepada orang yang sudah menikah, mungkin 25% dari cita-cita sebelum nikah itu ada, tapi kebanyakan memang jauh entah kemana.
Nah, ini dasaran-dasaran pokok yang mana nikah ini hanya sebatas jangan sampai dalam pernikahan ini memenuhi kebutuhan biologis saja, memenuhi kebutuhan syahwati saja. Tidak sampai kepada tingkat bagaimana terciptanya dari pernikahan itu sebuah generasi yang bisa mengembangkan agama ini. Ayat-ayat di surat Al-Anbiya dan banyak lagi ayat-ayat yang lain dan banyak hadis-hadis yang lain yang memang bagaimana mengutamakan pertikahan, tapi saya lebih cenderung ini ada sedikit nyeleneh bacaan dari teman atau kiriman SMS dari teman. Ada 12 penyakit dalam keluarga. Setelah saya coba untuk dipahami, dihayati, boleh juga kita ungkapkan ungkapan-ungkapan ini walaupun dalam bentuknya ini bukan hadis, bukan fatwa ulama, tapi mudah-mudahan ini jadi nilai kebaikan bagi kita. Jangan sampai kalau dalam pernikahan kena dalam sebuah penyakit ini. Di sini saya kirimannya memang unik. Yang pertama, jangan sampai dalam pernikahan itu ada kutuan. Apa itu kutuan? Kutuan adalah kurang tahu arah tujuan nikah. Sehingga nilai pernikahannya itu sendiri hanya memenuhi hubungan biologis saja. Ketika hubungan biologis tidak tercapai, maka bisa dikatakan gagal dalam pernikahan. Atau banyak hal yang lain. Ketika dalam pernikahan tersebut tidak sampai kepada tujuan, tidak memiliki A, tidak memiliki B, tidak memiliki C, dianggap gagal dalam pernikahan. Ini kayaknya kutu-kutu ini harus disingkirkan. Bagaimana caranya untuk menyingkirkan kutu ini? Bantai, habiskan hama kutu tersebut dengan ketenangan dan mardotilah. Artinya apa? Satu, jangan sampai kutuan kurang atau tidak tahu arah tujuan pernikahan. Kita melakukan pernikahan hanya semata-mata Allah menyuruh bagi kita untuk menikah. Kedua, karena melanggengkan syariat agama. Ketiga, karena setiap muslim itu diharuskan untuk menikah. Dan tidak lain, proses pernikahan ini hanya satu tujuan, hanya ingin mendapatkan mardotilah. Jadi gagal dikatakan pernikahan kalau di dalamnya tidak ada nilai-nilai mardotilah. Jadi nikah nukutuan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya kita juga bisa merasakan bagaimana beras itu juga kutuan, akhirnya nggak bisa dimakan dan lain sebagainya. Kedua, penyakit dalam pernikahan ini adalah kutilan. Apa itu kutilan? Kurang tahu ilmu pernikahan. Artinya pembinaan munakahat, pembinaan pasca munakahat, bahkan cenderung ketika kita masuk setelah ada pernikahan seorang suami dengan istri, lantas setelah itu dia berpikir bahwa tidak ada lagi tuntutan ilmu bagaimana untuk membenarkan atau memanage pernikahan ini. Tidak. Bahkan cenderung tuntas menuntut ilmu di sana. Ini yang memang kurang bagi umat Islam. Seolah-olah ketika setelah menikah itu bagaimana upaya mencari uang sebanyak mungkin. Karena takut anak istri kita tidak makan. Kedua, bagaimana mencari uang sebanyak mungkin. Karena ada kekhawatiran, malu dengan tetangga.
Ketiga, bagaimana mencari uang sebanyak mungkin supaya kita mendapatkan rumah. Karena malu dengan tetangga yang sudah memiliki rumah dan lain sebagainya. Bahkan malu dengan tetangga yang sudah punya mobil dan lain sebagainya. Ini justru kena penyakit pernikahan itu, yaitu penyakit kutilan. Yaitu kurangnya ilmu pernikahan. Sehingga ketika pernikahan tersebut diiringi dengan ilmu pernikahan, adab seorang istri terhadap suami itu ada. Adab seorang suami terhadap istri itu seperti apa. Adab anak terhadap orang tua itu seperti apa. Adab orang tua terhadap anak itu seperti apa. Ini harus dipahami dan ini harus diketahui. Sehingga bukan saja dalam pernikahan ini dianggap tuntas, sukses dalam pernikahan atau dalam keluarga ketika seorang ayah sanggup memberikan nafkah, seorang istri sanggup meladeni suami. Bukan itu saja, tapi peran seorang istri juga harus jelas, peran seorang suami juga harus jelas, sehingga seorang suami itu adalah bagian dari kepemimpinan dalam Islam di keluarga itu sendiri. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dan wanita pun sadar, si istri sadar bahwa dirinya sendiri adalah majro'ah, adalah ladang yang siap ditanam, yang siap dicangkul dan lain sebagainya. Semua punya etika, semua punya keilmuan. Nah, ilmu-ilmu pernikahan ini terkadang juga banyak orang yang sudah berjalan dalam posisi pernikahan sekian tahun, puluhan tahun, tapi bisa cerai di tengah jalan. Ini kenapa? Karena tidak tahu ilmu, tidak sadar bahwa dirinya seorang suami adalah pemimpinnya, istrinya adalah yang dipimpinnya, anak-anak adalah yang dipimpinnya, tidak memiliki peran masing-masing. Peran anak seperti apa, peran istri seperti apa, peran suami seperti apa. Bahkan cenderung kita mengabaikan itu semua. Yang lebih kita pikirkan adalah bagaimana pernikahan ini atau keluarga ini, keluarga yang dikatakan keluarga mapan, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Itu yang jadi sorotan, sementara nilai-nilai keagamaan tidak ada di situ. Ini yang dikatakan bahwa pernikahan yang nomor kedua yaitu kena penyakit, yaitu kutilan. Jadi kalau seandainya kutil, kalau tidak ditumpas sampai akarnya, dia akan tumbuh kembali. Ikhwan Fidin rahimakumullah, ikhwan PKMDT rahimakumullah. 2 poin ya dari 12 poin ini yang akan kita bahas ke depan. Yaitu pertama, jangan sampai keluarga tersebut adalah kena kutuan. Kedua, jangan sampai keluarga tersebut kena kutilan. Nah, ini yang bahaya. Yang nomor ketiga, jangan sampai virus penyakit yang sampai kepada keluarga kita adalah virus kusta. Apa itu kusta? Kurang sabar dalam meraih cinta. Ini inginnya langsung ideal, tidak tahu di mana proses. Pernikahan adalah mengawali langkah awal dalam kehidupan ini. Maka lakukan apa yang telah Allah tugaskan kepada kita. Cintai apa yang menjadi pekerjaan kita. Sabari, simpan sabar dalam menjalankan tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Nanti suatu saat Allah akan memberikan keidealan. Jangan berbicara ideal hari ini dalam pernikahan, tapi ideal adalah nanti. Sesungguhnya ideal itu tidak ada. Kita ingin meraih gunung, kita berupaya untuk meraih gunung tadi. Ketika sampai di gunung tersebut, kita tidak merasakan indahnya gunung. Karena gunung itu diraih dan terasa indahnya itu ketika kita jauh dari gunung itu sendiri. Itu ideal. Indahnya lautan seperti di belakang kita.
Itu hanya keindahan mata. Jangan coba-coba tanpa menggunakan alat kita terjun, kita hanyut di laut tersebut. Bahkan nyaris kita akan tenggelam. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Makanya jangan sampai dalam pernikahan ini kita kena penyakit yang nomor ketiga, yaitu penyakit kusta. Kurang sabar dalam meraih cinta. Lakukan tugas menyayangi anak-anak dengan cinta. Karena anak-anak itulah yang akan menjadi generasi berikutnya. Lakukan. Layani suami dengan penuh cinta. Karena di situ nilai ibadah bagi seorang ibu. Seorang suami lakukan pekerjaan-pekerjaan nafkah, lakukan ibadah-ibadah yang lain, lakukan pembelaan-pembelaan akidah di keluarga kita dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ titik yang akan dipertanyakan oleh Allah. Bagaimana seorang suami mengurus keluarganya, apakah masih konsisten dalam keislamannya atau tidak dalam keislamannya. Ini kusta ini cukup repot karena kusta ini atau menyebar atau menular. Nah, penyakit kusta ini kurang setia, kurang sabar, terlalu idealis, inilah yang akan menghancurkan keluarga kita. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, untuk sementara 5, 6, 7 sampai 12 kita akan lanjutkan di sesi yang akan datang. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.